Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya kami kembali menyapa Anda dalam acara yang istimewa ini. Dan tentu saat ini kami berada di Langgar Darul Iman, Pondok Indah, Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin. Dan sudah bersama dengan kita, guru-guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini. Sudah ada bersama kita Ustadz Haji Uria Hasnan LC dan Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Mari kita sapa bersama beliau-beliau kita. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, wajah-wajah surga. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita bersama dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu senang sekali rasanya hari ini saya bersama dengan jamaah yang ternyata pemirsa seragam kami sama. Kan gak janjian nih sebenarnya, Masya Allah. Ibu-ibu dari Majelis Langgar Darul Iman. Assalamualaikum ibu-ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Kok bisa janjian kita Bu ya? Merah hitam ya Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kesamaan ya, kesamaan seragam kita, iman kita pun juga sama. Ya, takwa kita juga sama. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah pemirsa, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Ustadz Solihin berkenaan dengan surah Hud. Ayat 114 hingga 117. Di pertengahan ayat 114-nya Allah mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan baik akan menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Masya Allah. Inilah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu menutupi keburukan dengan kebaikan. Yang pertama kita mintakan tausiah kepada Ustadz Haji Uria Hasnan LC, kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Salatan wa salaman sallallahu alaihi wasallam ala sayyidi waladil adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, patut bagi kita melantunkan ucapan setiap saat, sebab nikmatnya tak terhingga kepada kita. Maka kewajiban kita setiap hari sebagaimana kita lantunkan di dalam salat, mengucapkan puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, pada hari ini kita akan kaji satu tema yang menarik, yaitu menutupi keburukan dengan kebaikan. Ada satu hadis yang kita akan kaji, mudah-mudahan ini menjadi dorongan kita menjadi orang baik. Kepengen jadi orang baik ibu-ibu? Kepengen. Karena faktor utama masuk surga semuanya harus jadi orang baik. Sebab dari kebaikan itulah muncul rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kajian kita hari ini? Satu hadis dari seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah. Namanya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah murid daripada Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abdullah bin Abbas mengatakan, katanya Atha, pian tahu Atha itu bagaimana perawakannya? Kalau ulun ini kan awaknya handap. Artinya halus, orang Banjar.
tapi halus-halus cabai rawit. Nah, sebab kenapa padas? Nah lalu kata Atta itu Bu orangnya keterbatasan. Dia punya kaki pincang, berjalan tak sanggup. Dia punya mata, bahasa Inggrisnya tuh bular. Tahu pian bular? Picak sebelah. Lalu kondisi fisiknya satu, jadi ada tangan yang tidak bergerak seperti orang stroke. Berjalannya keterbatasan. Tapi dia mampu mempunyai guru sebanyak 200 guru. Dia ketemu dengan sahabat tidak kurang daripada 200 sahabat. Atta bin Abi Rabah, lahirnya di Kufah. Kufah itu daerah Baghdad. Baghdad itu kesananya pada Marabahat. Kufah, dia lahir di sana dan meninggal dunia umurnya 71 tahun. Baik, apa nasihat Atta ketika bertanya, ketika dia meminta nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Satu ketika datanglah dia kepada Abdullah bin Abbas. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Dia punya bapak namanya Abbas. Abbas itu bersaudara dengan ayah Nabi. Ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah ini dia punya saudara 10. Di antaranya adalah Abbas. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Lalu dipanggillah Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Atta, labbaik ya Abdullah. Kan orang beradab seperti itu kalau dipanggil. Atta, pun inggi. Dikatakan demikian. Lalu kata Atta, kata Abdullah bin Abbas, urikum nisaan min ahlil jannah. Ay wa fi riwayatin urikum ra'atan min ahlil jannah. Kata Abdullah bin Abbas, Atta, maukah kamu kuperlihatkan, kutunjukkan seorang wanita yang nantinya dia akan menjadi penghuni sorga. Atta takjub. Faqala, kata Atta, bala. Siapa yang tidak, wahai guruku Abdullah bin Abbas. Lalu kata Abdullah bin Abbas, nanti kau lihat sebentar lagi. Melintaslah seorang perempuan hitam. Perempuan hitam itu apa Bu? Kalau bahasa kitanya babinyan, hirang banget. Lalu diceritakan Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Atta, hadhihi imra'atun sauda. Lihatlah dari kejauhan ada seorang perempuan yang tua dan dia hitam. Hadhihi imra'atun sauda atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tua ini, perempuan yang hitam ini datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, ud'ullah li wa inni usri'u wa atakasyab. Rasul, doakan saya ya Rasul. Sungguh saya terkena penyakit ayan. Tahu pian ayan? Penyakit epilepsi. Dan apabila saya terkena ayan, atakasyab, terbuka aurat saya. Karena orang kena penyakit ayan tidak sadar kemana dia harus berarah. Ketika ngamuk tidak mungkin dia bisa mengontrol karena ayan menghilangkan pikiran. Ini usri'u wa inni atakasyab. Rasul, saya kena penyakit ayan dan saya terkena, apabila terkena penyakit ayan, aurat saya terbuka. Udu'ullah li. Rasul, doakan saya ya Rasul. Nabi berdiam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Mahjar. Dalam riwayat Ummu Zahfar. Lalu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Dalam hadis tersebut lalu Nabi mengatakan, Lau da'autullaha ta'ala. Wa in syi'ti da'autullah. Walakin wala in sabarti walakil jannah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, saya akan doakan. Tapi andai kata kamu sabar dengan penyakit ini, kamu dapat sorga. Andai kata kamu sabar dengan penyakit ini, kamu dapat sorga. Wa ini atakasyaf ya Rasul. Pakalat, perempuan tadi lalu mengatakan, apa katanya? Asbiru. Saya sabar ya Rasul, karena kepengen dapat sorga. Tapi dikatakan lagi oleh perempuan tadi, wa ini atakasyaf. Tapi kalau saya kena penyakit ayan ya Rasul, kena penyakit ayan, maka saya
kehilangan kontrol, yaitu sehingga saya tidak bisa mengontrol aurat saya. Kata Nabi, da'autullaha lak, aku akan berdoa kepada Allah agar Anda mendapatkan sorga dan tidak mendapatkan kena terbuka aurat ketika kena penyakit ayan tersebut. Nah, ini adalah kekurangan. Kekurangannya adalah kena penyakit ayan, tapi janji Allah adalah kena dapat sorganya Allah. Nah, inilah diantara menutupi kebaikan, menutupi keburukan dengan kebaikan. Baik. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Uria. Silakan duduk kembali Ustadz. Masya Allah, luar biasa cerita yang sangat menarik dari Ustadz Uria Hasnan berkenaan dengan bagaimana sahabat Nabi SAW yang justru lebih memilih surga dibanding dengan kesembuhan dari dirinya. Memang sebenarnya kita pun juga ingin sembuh Ustadz ya. Tapi ternyata dengan sabar Allah menjanjikan surga kepada kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Bu, mau masuk surga Bu? Coba angkat tangan siapa yang mau masuk surga Bu? Masya Allah, luar biasa. Semua mau masuk surga Bu ya. Mudah-mudahan kita seberatan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen sebelumnya kita telah menyimak bersama penyampaian tausiah dari Ustadz Uria Hasnan berkenaan dengan tema menutupi keburukan dengan kebaikan. Ada cerita yang sangat menarik tadi dari Ustadz Uria bagaimana sahabat Nabi SAW ketika ingin didoakan terkait dengan penyakit yang ada di diri beliau. Namun Nabi SAW mengingatkan kepada salah seorang sahabat ini, jika engkau ingin sembuh atau ingin bersabar dari penyakit itu, maka Allah menjanjikan surga. Masya Allah, sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak tausiah dengan tema yang sama dari Ustadz Haji Husaini Sahlan MH. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Ustadz kita, guru kita, akhirnya Ustadz Haji Uria Hasnan LC. Sidin ini orang wadah kita juga ya. Ya kalau ingat ya lah. Cuman ini pindah ke Handil Bakti. Cuman yang kini boy, waktu ulun di Handil Bakti, Sidin di sini. Ulun ke sini, Sidin ke Handil Bakti. Nah ini kan, alhamdulillah kita bisa bertamuan dengan beliau dan dapat ilmu dari beliau. Yang sama-sama juga kita bangga Ustadz Solihin, Ustadz Ehza selaku host, beliau juga korek ya. Serta ibu-ibu yang pina mahabang bataan nih. Pina mahabang ini kan. Hendak bulik mahabang jo lencana nih. Sampai di luar itulah habangan berataan. Itu kenapa kisah sampai tak keluar sana tuh Bu ya. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Bu ya semua? Alhamdulillah. Sehat semua Bu ya. Hatinya, jiwanya, kantongnya sehat kantongnya Bu. Alhamdulillah. Tidak ada satu kalimat yang paling indah ketika kita menunjukkan nikmat-nikmat Allah kecuali kalimat Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika ibu datang melangkah ke sini menuju majelis ilmu ibu. Sepanjang perjalanan kita menuju majelis ilmu itu. Maka sepanjang itu Allah ampunkan dosa kita. Setiap langkah kita. Tadi kalau Ustadz Haji Uria cerita orang yang sakit kemudian dia terima sakitnya itu mendapatkan ampunan.
Nabi sebutin ada 3 kelompok yang kata Nabi yang apabila maukah kalian kata Nabi aku kasih tahu sesuatu yang diangkat derajat dan dihapuskan dosa. Salah satunya hampir sama tadi yaitu isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu untuk yang tidak kita sukain. Ibu lagi sakit misalnya atau lagi luka di tangan, boleh nggak kena air? Boleh. Tapi demi supaya sempurnanya wudu, kemudian kita kenakan air tadi, maka itu adalah mengangkat derajat dan dihapuskan dosa. Ibu juga wakasratul khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Itu juga salah satu diangkat derajat. Dan salah satu bentuk diangkat derajat oleh Allah adalah diampunkannya dosa. Kenapa? Karena kita pasti punya dosa, Ibu ya. Ada coba angkat tangan yang nggak punya dosa. Siapa? Semua pasti punya dosa. Kalau ada angkat tangan bahwa saya nggak punya dosa, itu dosa. Jadi dosanya orang berdosa pertama adalah ketika dia merasa tidak berdosa. Yang kedua adalah ketika dia merasa soleh. Ada 2 yang harus kita hati-hati Bu ya. Pertama, merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Ini bahaya nih. Kadang-kadang karena merasa soleh, merasa berilmu, merasa paling alim, ya itu berat banget Bu ya. Ada satu ucapan Nabi wasiatkan kepada kalian, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, kata Nabi. Karena kita kan pasti punya kesalahan. Ingat, setiap kesalahan itu akan ditutup oleh kebaikan. Tadi dijelaskan dalam surah Hud tadi ya. Atau hadis Nabi juga menyebutkan ya, di hadis Nabi itu ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah, ikutin setiap keburukan dengan kebaikan. Maka setiap keburukan kita, setiap dosa kita, setiap kesalahan kita ditutup oleh kebaikan kita. Dusta akan diganti dengan ketika kita berdusta, lalu kita jujur lagi, ditutupin. Jadi setiap ada keburukan akan ditutup dengan kebaikan. Jadi Nabi bilang, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Atas kalian adalah kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksaru minhuma, banyakin 2 ini. Bu ya, banyakin. Ingat loh, keburukan itu akan dihapus oleh kebaikan-kebaikan kita. Maka kalau kita mau cari kebaikan yang paling banyak, ya, maka ada istilah dalam Islam itu sadaqatun jariyah, sedekah. Sedekah itu bukan cuma ada celengan lewat kemudian dimasukin, tuh bukan cuma itu aja. Kalau kita lewat biasa celengan itu cuma dicelengin aja ya. Dicelengin aja kan celengan tadi kan. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan-kebaikan itu ada sedekah. Salat sedekah, puasa sedekah, ya, zakat itu sedekah, semua sedekah. Nah, maka termasuk zikir juga adalah sedekah. Maka kata Iblis bilang gini, Bu. Kata Iblis, ahlaktun nas, aku rusaknya manusia. Dengan apa? Dengan bidunub, dengan dosa. Dengan kesalahan. Dia rusak kita dengan dosa. Berzina, mencuri, apalaginya menyambati. Apalagi di majelis kadang-kadang, waduh, datang ke majelis, oh gawe kawan dihiga, menyadul, tulat amat. Hanya mati laki kawin pulang sidin. Mulai sudah dosa itu. Maka dosa ketika kita tadi di majelis itu kan dapat pahala tuh. Maka pahala kita ketutup kepada menyamat tadi. Ternyata yang kawan, untung aku nggak kayak sidin ngintu berdua ngintu sama sekalinya. Maka dosanya juga dari kita ke dia juga. Ya, maka tadi ya kata Iblis, rusak mereka dengan dosa. Tapi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi manusia merusak aku dengan apa? La ilaha illallah dan istighfar. Kebaikan. Iblis tuh capek-capek Bu yang menggoda behimat sudah. Untung Iblis nggak ada yang, kalau manusia kan capek dah. Aduh capek dah. Menggoda, uyuh dah. Dikit-dikit taubat kan. Untungnya nggak kayak manusia. Coba kalau jadi manusia Iblis. Bisa ampih jadi Iblis tuh ya. Aduh capek jadi Iblis. Ampih dah jadi Iblis misalnya kan. Nah ini apa kata Iblis? Aku hancurkan tadi dan dia balas dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Ingat kata Nabi ya, dalam satu hadis Allah menyebutkan, inna abadan, ada hamba yang dia melakukan satu dosa, kemudian hamba tadi datang, ya Rabb, aznabtu dzamban faghfirli, ya Tuhan aku melakukan kesalahan maka ampunkan aku. Apa kata Allah? Alima abdi, hambaku itu tahu.
Anna lahu rabban, dia punya Tuhan. Yaghfiru dzamba, yang mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bih, dia ambil itu. Faghafaralah, aku ampunkan dia. Summa, maka sama Masya Allah, lalu berjalan waktu dengan kehendak Allah. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Yang lain dia berkata, ya Rabb, inni aznabtu dzamban akhar, aku berdosa lagi yang lain. Kata Allah, alima abdi, hambaku tahu, anna lahu rabban yaghfiru dzamba, bahwa dia punya Tuhan pengampun dosa. Wa ya'khudhu bih, dia ambil itu. Kemudian aku ampunkan dia. Berjalan waktu, dia berdosa lagi. Dan ingat, tidak ada satu manusia yang tanpa dosa. Enggak ada. Ya. Maka kalau kita ini enggak bersih, jangan kita nyalahin orang lain. Konsepnya satu, jangan merasa diri itu bersih. Ketika kita merasa bersih, itu udah rusak duluan. Ketika kita merasa banyak dosa, itulah sebetulnya dia bersih. Ibu yang dirahmati oleh Allah, pemirsa hari yang berkah juga, maka ya istighfar. Ketika tahu, kata iblis, falamma ra'aitu dzalik, ketika kau tahu yang demikian, maka iblis punya teknik lain. Apa tekniknya? Tekniknya apa? Tekniknya adalah ahlaktuhum bil ahwa, aku rusak mereka dengan hawa. Hawa di sini dikaitkan sebetulnya oleh para ulama adalah wahum yasabuna annahum mutadun. Mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, merasa diri paling baik. Ini yang berat itu hawa nafsu ibadah. Merasa diri paling baik, merasa diri paling bagus, hawa nafsu dalam ibadah. Ini yang mudah-mudahan kita terhindar, Bu ya. Maka tetap lakukan kebaikan, perbanyak zikir, la ilaha illallah, dan perbanyak istighfar, sehingga kesalahan-kesalahan kita akan dihapuskan Allah. Barangkali ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menyampaikan tausiah yang luar biasa, dan alhamdulillah ini menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa ada pesan tadi dari Ustadz Husaini, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di hari-hari sebelumnya. Masya Allah. Baik ibu-ibu, ulun hendak membuka tanya jawab. Nah, Bu Hanpian yang hendak bertakun kepada guru-guru kita, siapkah bertakun, Bu? Siap, Masya Allah. Tapi setelah ini ya Bu ya, jadi sabar dulu, siapkan pertanyaan terbaik dari Bu Hanpian, karena setelah ini kita akan bertanya dengan guru-guru kita insya Allah. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita telah menyimak bersama dan belajar bersama dengan guru-guru kita berkaitan dengan tema menutupi keburukan dengan kebaikan. Yang pertama tadi Ustadz Uria menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya bersabar. Kenapa? Karena dengan sabar insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan tertutupi. Dan tentu juga berkaitan dengan penyampaian dari Ustadz Husaini bagaimana zikir-zikir kita. Baik itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Insya Allah pun juga akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Ibu-ibu masih semangat? Coba ulun tes dulu semangatnya Bu. Hari yang berkah, sejukkan hati. Masya Allah, luar biasa. Siap bertanya Bu? Baik, angkat tangan yang bertanya silakan. Baik Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu perkenalkan namanya. Mohon maaf, perkenalkan nama ulun Haja Supariyati Ningsih. Nggih. Dari Majelis Taklim Langgar Darul Iman Komplek Pondok Indah Banjarmasin. Baik, silahkan Ibu. Pak Ustadz, ulun mau bertanya. Ketika kita tahu ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian kita berusaha untuk memperbaiki hubungan itu dengan mereka. Misalnya kita kadang menyapa lebih ramah mungkin sama dia, dan juga diantaranya misalnya memberi makanan dengan dia. Nah, tapi kenyataannya Pak Ustadz, mereka itu tetap juga tidak menyukai kita. Nah, bagaimana Pak Ustadz sikap kita di dalam menghadapi orang seperti itu? Demikian Pak Ustadz pertanyaan ulun, mohon penjelasannya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menarik sekali. Kita tujukan kepada Ustadz Uria untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang sebenarnya ini banyak terjadi di kalangan manusia. Artinya sebab ada ego, merasa dirinya baik. Tak ada di antara kita yang tak berdosa dan tak bersalah. Itu pun dikatakan oleh Ustadz Husaini tadi. Bahwa siapa yang tidak mengaku, merasa dirinya tidak berdosa, maka dia berdosa. Nah, pertanyaan tadi, apabila seseorang ada yang tidak suka dengan kita, lalu kita tetap berbuat baik, menegur sapa, bahkan membuat seperti bagaikan kita tidak bermasalah dengan dia. Ada hadis, Bu. Hadis ini bukan hadis ecek-ecek, maksudnya hadis yang lemah, tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Periwayatnya adalah Abu Hurairah. Satu bab terhadap silaturrahim namanya. Bab tentang silaturrahim. Anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi. Apa yang ibu tanyakan persis sama keluhannya. Laki-laki ini lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna li qarabatan." Rasul, saya punya kerabat. Saya punya bukan orang jauh tapi orang dekat. Terkadang orang dekat lebih dahsyat menghinanya atau lebih dahsyat sakit hatinya kepada kita atau lebih menyakiti dibandingkan orang lain. Banyak itu. Dan apabila kalau sudah sakit hati bagaikan kaca yang terpecah-pecah. Sekalipun dilem pakai lem Korea kada bakalan nyambung. Nah, jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, innali qarabatan." Saya punya kerabat. Lalu dikatakan kepadanya, "Wa inni asiluhum fayaqta'unani." Saya ini punya kerabat, seringkali saya sambung silaturahim kepadanya. Tapi dia cuek. Dia putuskan silaturahim. Ada tidak, Bu, seperti ini? Lalu dikatakan kepadanya, dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa uhsinuhum wa yusiuni." Saya berbuat baik ya Rasul kepadanya, tapi dia acuh tak acuh dengan saya. Ngantarkan makanan, terkadang kalau berangkat jauh atau melakukan perjalanan pulangnya dikasih oleh-oleh itu diantar kepada saudara yang tadi yang memutus silaturahmi tadi. Saya berbuat baik tapi dia seperti cuek dengan saya ya Rasul. Lalu katanya, wa ahlamu lahum. Saya senantiasa bersifat bijak kepadanya. Kalau melintas saya sapa dan tersenyum dengan mudahnya. Tapi dia senantiasa berbuat jahat kepada saya ya Rasul. Lalu bagaimana saya ya Rasul? Nabi ini orang bijak, Bu. Karena Nabi tidak bisa mendapatkan informasi begitu saja. Bisa saja itu dia ngarang. Lalu kata Nabi, Lau anta kama kulta. Andai kata apa yang kau katakan itu benar. Nah ini jadi catatan kita. Bagi orang yang tak mau tegur sapa ketika ada permasalahan. Lalu dia tegur. Orang yang bermasalah tadi menegur lebih awal. Itu lebih baik sebenarnya. Lalu kata Nabi, andai kata engkau apa yang kau katakan tadi, engkau sudah menegurnya, tapi dia tidak mau menegurmu, engkau berbuat baik kepadanya, dia tidak balas teguranmu, engkau sudah berbuat baik kepadanya, dia cuek bebek dengan engkau. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Anta tusibhumul mal. Apa tuh maknanya? Engkau sama seperti memasukkan bara api ke dalam mulutnya yang dia santap. Apa maknanya? Pada hakikatnya bagi orang yang merasa dirinya tidak bersalah lalu ketika ada permasalahan kemudian orang lain tetap berbuat baik kepadanya, dia tidak mau menerima perbuatan baik itu sama dengan siap memakan bara api di dalam perutnya. Coba mau tidak ini? Nah, maka oleh sebab itu rumusnya satu saja. Husnudzon dengan sesama. Karena itu amaliyah wali yang paling agung. Berhusnudzon kita dengan orang lain. Berhusnudzon dengan sesama. Jadi itu berbahaya ya. Kalau memang misalnya kita sudah ada seperti itu penyakitnya. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Hatinya baik. Dan senantiasa sekalipun ada orang jahat kepada kita. Kita tetap baik kepada mereka. Begitu Bu ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz Uria.
Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata apa yang tadi diceritakan oleh Ibu Ningsih Bu ya, ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua ibu-ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan penanya kedua, silakan. Baik Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Ibu. Ulun Lina, lengkapnya Herlina. Ulun jamaah dari Majelis Taklim Darul Iman, Komplek Pondok Indah, Banjarmasin. Begini Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Selama ini kita mempelajari bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah atas dasar petunjuk serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi misal ada seseorang yang berbuat baik, tapi menyatakan bahwa dirinya itu melakukannya karena atas dirinya sendiri atau usahanya dirinya sendiri. Karena keinginannya, bukan karena semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana tentang hal tersebut, mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Herlina Bu ya. Oh, ini sangat menarik sekali pertanyaannya, kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Baik. Ada orang berbuat baik karena ingin seorang anak baik, bukan karena Allah. Padahal di awal pertanyaan sudah ada tadi bahwa kita ini berbuat kebaikan karena petunjuk Allah. Maka kalau begitu jelas setiap kebaikan itu datangnya dari Allah dan setiap kesalahan dan keburukan itu datang dari manusia. Maka bukankah setiap amal itu innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Niat yang Allah terima yang apa? Yang karena Allah. Nah kalau karena Allah maka biasanya apa? Tulus, ikhlas. Kalau karena kita banyak. Nanti ada sumbangan-sumbangan. Coblos ulut misalnya Pak Solihin misalnya nyumbang jadi calon wali kota misalnya sedangkan misal amin akan kan. Nah itu biasanya kalau keinginan kita ada maunya, tapi kalau keinginan Allah itu bersih. Nah maka Ali bin Abi Thalib pernah, bukan Ali, Al Hasan Al Basri bilang gini, jangan tarakul mulahadatil amal wala tarakul amal. Tinggalkan perasaan nih aku nang beramal. Kalau sampai ke sananya, kalau perlu rasakan kita nggak ada amal, tapi la tarakul amal. Jangan kau tinggalkan amal. Tetap kita berbuat baik, tapi jangan merasa itu aku yang berbuat. Tapi apa? Allah yang kasihkan petunjuk dan hidayah. Makanya kayak hari ini, ibu datang ke sini jauh-jauh kan? Jauh ya bu? Ada yang mulai handil bakti, sidin tapinya ya. Jauh dari Sadil Bakti kan. Ada yang mulai mana saya jalan ngantar anak saya tadi, ada ibu-ibu yang pakai menyerang berkataan mahabang kepalanya. Nah dulu nih siapa nih? Ya ternyata ke sini jauh mulai seterang sana. Lumayan kan berapa langkah itu. Kenapa kita bisa ke sini? Allah kan. Maka hari ini ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa berbuat kebaikan itu karena Allah. Dan ketika kita bisa meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan segala macam keburukan, itu juga Allah yang masih kasih kita petunjuk, bukan kita yang hebat. Nah kalau kita merasa seperti itu, insya Allah aman. Selamat kita. Selamat apa? Dari perasaan merasa diri yang baik. Jadi kan konsepnya jangan merasa paling soleh. Karena kita merasa paling soleh itu kesalahan. Merasa diri paling salah itulah kesolehan. Ya, itu barangkali. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan kedua. Kita masuk pertanyaan ketiga, silakan angkat tangan Bu. Baik Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Zaimah dari Majelis Taklim Darul Iman, Pondok Indah, Banjarmasin. Baik, silakan. Begini Ibu. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa seseorang akan mulia karena kebaikannya. Tapi ada juga di antara saudara kita yang sudah berbuat baik kepada orang lain, namun justru tidak disukai orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi Pak Ustadz? Masya Allah, baik, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Hajah Zaimah Bu ya.
Saya pernah mendengar Ustadz kata beliau tadi bahwa seseorang akan mulia karena kebaikannya. Tapi ada juga nih di antara saudara-saudara kita yang sudah berbuat kebaikan tapi justru tidak disukai oleh orang lain, Masya Allah. Ini kita mintakan kepada Ustadz Uria untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Baik. Mengapa, oh mengapa. Ingatan lagunya Upin Ipin. Nah. Baik. Ada orang berbuat baik. Tapi tidak diterima oleh orang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka punya hati. Kita ini manusia punya komponen. Pertama komponen yang terlihat atau disebut dengan fisik. Nih pian baju habang, baju hitam, kerudung habang. Ini semua yang terlihat. Tapi ruhiyahnya masing-masing berbeda. Ada yang datang lihatnya, pokoknya aku hadir hari ini supaya tersorot kamera. Iya, dan seterusnya. Tapi ada juga, siapa gerang ustadznya? Ada sesuatu yang ingin kita cari. Itu namanya hati. Wal qalbu yatakallab. Nabi mengatakan bahwa hati itu ya wa yushtaku min yatakallab. Hati diambil dari kata qalbun karena dia bisa berubah-ubah. Nah, perubahan ini berorientasi dengan pola pikir, Bu. Pola pikir. Kenapa Ibu kepengen misalnya memakai pakaian yang bahasa sekarang fashionable. Berpakaian baik, terlihat baik kalau ke majelis taklim. Ada orang mengatakan, karena tetanggaku kayak itu, amunya kada kayak ini, akan aku alas saing aja. Tapi ada orang, karena Nabi memakai pakaian yang indah ketika dia beribadah. Kan selisih bedanya, pada niat saja. Jadi faktor utama kenapa setiap perbuatan baik kita itu belum tentu diterima oleh orang lain, karena orientasi berpikir orang itu berbeda-beda. Lihat saja Nabi itu apa kurangnya? Insanul Kamil. Kata guru saya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, dia tulis sebuah kitab judulnya Al-Insanul Kamil. Manusia yang teramat sempurna. Ketika dipanggil, tahu Bu Abu Lahab? Paman Sidin. Abu Lahab itu mengatakan ketika memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Muhammad apa artinya? Muhammad apa artinya? Orang yang terpuji. Sedangkan dia, Abu Lahab tuh kepengen menghinakan Nabi Muhammad. Jadi kalau memanggil Nabi Muhammad tak pernah dengan namanya. Karena kalau memanggil Muhammad sama dengan memuji. Muhammad, nah makanya kalau ngaran tuh jangan disingkat-singkat. Ngaran Muhammad, dikira Ahmad. Minta maaf ya kalau ada yang namanya Ahmad. Kenapa? Ahmad tuh kalau dalam bahasa Arab mati artinya. Mata yamutu mautan. Ya Ustaz, betul tidak? Ahmad. Kalau Muhammad terpuji. Nama Syaukani, bagus, dikira Isau. Itu orang Banjar. Ya. Nah baik, nah sekarang hati ini berubah-ubah Bapak Ibu. Hati ini berubah-ubah keadaannya. Dulu Nabi Muhammad SAW berbuat baik lawan paman itu luar biasa. Tapi ketika Rasul menyatakan aku adalah seorang Nabi utusan Allah. Aku berdakwah membawa kalian ke dalam kebaikan. Manakala Abu Lahab itu tahu tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad. Tapi memanggilnya dengan kata ya mazmum. Mazmum itu artinya tercela. Ketika orang-orang mengetahui ma da'auta ya Abu Lahabin. Siapa yang kau panggil wahai Abu Lahab ya mazmum? Semua orang bingung siapa yang dikatakan mazmum itu. Mazmum itu artinya tercela. Ujung-ujungnya Abu Lahab itu memuji Nabi lagi. Siapa mazmum itu? Tuh pangurangnya. Siapa itu? Itu Muhammad. Terpuji lagi. Nah jadi bagaimana perbuatan Nabi itu sudah baik banget. Melintas dengan Abu Lahab tetap dipanggil Abu Lahab itu. Ya ammi, wahai paman. Bahkan Nabi dikotori Bu. Sidin pergi ke toilet. Abu Lahab ini pergi ke toilet. Kotorannya itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan ketika Nabi melintas itu dipikirkan bagaimana cara melemparnya. Dilempar Nabi itu dengan kotoran. Apa kurangnya Nabi berbuat baik dengan beliau. Tapi dilempar dengan kotoran. Ketika melintas seperti itu Nabi hanya tersenyum saja. Kalau kita kan kawa itu. Tahu kandangan cingai ini. Tapi ketika Nabi dilempar diam. Lalu dipanggillah nama Nabi. Ya mazmum. Wahai yang tercela. Siapa ya mazmum? Lalu orang-orang mengatakan tuh Muhammad. Muhammad. Apa kata Sidin? Tuh kalau orang sudah kasar lawan kita. Lalu orang kasar tuh memanggil kita kira-kira kayak apa respon kita Bu?
Apanya Mak? Ngeong-ngeong ndak, bawa kelahi kah? Tapi ketika Rasul dipanggil, ya Muhammad, apa kata Nabi? Labbaik pun inggih. Hati Nabi itu luar biasa. Nah jadi kalau kita hidup di dunia ini, tak bisa kita itu merasa kita yang lebih baik. Dan tak bisa kita memuaskan orang dengan kebaikan kita. Perintah Allah hanya kita berbuat baik. Tak perlu memikirkan bagaimana orang lain itu menerima perbuatan baik atau tidak. Yang penting ikhlas karena Allah. Pertanyaan ketiga kan pas itu. Bukan kita yang berbuat baik, tapi ingatlah setiap kali berbuat baik karena Allah. Hadir di majelis ilmu karena Allah. Hadir di musalla ini untuk mendapatkan sholat berjamaah karena Allah. Lalu bersilaturahmi sekalipun arisan karena Allah. Kalau dapat berbagi ya. Nah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita benarkan hati kita. Caranya bagaimana? Dicungkil setiap dari penyakit-penyakit hati itu. Penyakit hati itu macam-macam. Ada yang disebut dengan pemarah, ada disebut macam-macam penyakit hati. Dan itu PR kita untuk mengaji setiap saatnya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini menjadi wanita solehah. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Uria yang telah menjawab pertanyaan ketiga. Dan kita buka satu pertanyaan terakhir, silahkan Ibu. Baik Ibu, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Hajah Fatimah Syam dari kelompok Majelis Taklim Langgar Darul Iman Komplek Pondok Indah Banjarmasin. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mohon nasihat dari Pak Ustadz. Bagaimana caranya kami semua di sini ya pada umumnya ya, supaya tetap istiqamah dalam menjalankan kebaikan atau ibadah. Menjalankan kebaikan atau ibadah. Nah bagaimana caranya supaya istiqamah? Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Fatimah tadi Bu ya. Nggih, kita mintakan kepada Ustadz Husaini untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Baik. Istiqomah ya. Itu nama tetangga ulun istiqomah Ustaz. Istiqomah. Soal jin pembayar. Itu juga istiqomah. Apa? Namanya siapa Ustaz? Istiqomah. Kokom ya. Ada dulu saya ingat di kantor dulu kan ada kita di hotel tuh kan. Ada acara penyuluh penghulu. Nanti satu kamar sama Idah ya. Dikira Idah itu begini, alhamdulillah. Saya dalan ternyata ya. Ternyata menjebak juga. Ada kawan kita Ustadz, mungkin Ustadz kenal nih, penyuluh juga. Jadi namanya Ustadz Marsirah. Dikira Ustazah tadi. Abut kasih kan. Apa nih lawan bebinian satu kamar. Itu dikira perempuan pada laki-laki dia. Ternyata berat juga nama. Nah maka alhamdulillah tadi istiqomah ya. Istiqomah sebetulnya gini. Amalan itu biar ilmu itu biar satu aja. Yang tadi kan. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Atas kalian kata Nabi cukup kalian berpegang, amalkan la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aktsaru minhuma, perbanyak ini, cukup itu aja daripada ilmu banyak macam-macam. Belajar hadis macam-macam, belajar ribuan kitab, belajar ribuan hadis ya. Tapi ternyata apa? Cuman sekedar belajar enggak diamalkan. Ini yang kadang-kadang Ali bin Abi Thalib itu ngingetin kita gini. Barang siapa man zanna menyangka dia mendapatkan hasil tanpa usaha, maka dia itu mimpi. Tapi barang siapa yang berhasil dengan usahanya seorang, bahwa mustaghnin, maka dia itu sombong. Nah maka yang penting gak usah banyak-banyak, satu aja. Apa misalnya tadi? La ilaha illallah, amalkan. Apa misalnya? Nabi bilang misalnya afsus salam, tebarkan salam ya, ucapin salam. Misalnya lagi apa? Senyum. Senyum aja kita. Ketemu kawan senyum. Tapi hati-hati juga. Ketemu tunggul senyum juga. Nanti dia bawa ke sambang lihum. Pokoknya satu amalan utama kita, tapi itu diamalkan. Itu yang bermanfaat. Ilmu itu adalah yang dikatakan Nabi. Maka doa Nabi itu kan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang mana? Ilmu yang tidak diamalkan.
Yang penting ilmu satu aja amalkan. Apa misalnya ilmu kayak apa laki sayang kan. Bu, mau surga Bu? Mau? Mau Bu? Mau kawinakan laki. Ustadz gimana Ustadz? Enggak Bu, banyak amalan surga. Perempuan tuh paling gampang lah masuk surga, paling gampang. Ya, kalau kita baca di hadis-hadis itu kan kata Nabi, ala adullukum, maukah kalian tahu bagaimana surga? Ternyata paling gampang itu perempuan. Tapi insya Allah nanti lain kali ya kita bicarakan. Saya tutup dengan pantun ya. Mau pantun Bu? Jalan-jalan ke Surabaya. Ya. Soalnya kita kecuali karena kami mau ke Surabaya nih. Jangan lupa beli makanan. Demikian jawaban saya. Semoga berkenan. Satu lagi. Buah kedondong, buah durian. Buah semangka, buah langsat. Itulah nama-nama buah. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan keempat. Masya Allah ada banyak sekali pengingat dari guru-guru kita berkenaan dengan tema menutupi keburukan dengan kebaikan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada hari ini kita belajar bersama dengan Ustadz Haji Husaini Sahlan MH dan Ustadz Haji Uriah Hasnan LC berkenaan dengan tema menutupi keburukan dengan kebaikan. Ada banyak sekali pesan-pesan yang telah disampaikan kepada kita dari guru-guru kita, dari para ustadz kita berkenaan dengan tema yang sangat menarik ini. Bagaimana perbuatan-perbuatan kebaikan yang dapat kita lakukan insya Allah akan menutupi perbuatan yang tidak baik. Kemudian tadi Ustadz kita juga menyampaikan pentingnya kita menjaga diri kita dalam jalan kebaikan, istiqomah dalam jalan kebaikan. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pesan ini menjadi pengingat bagi diri kita, menjadi nasihat bagi diri kita dan insya Allah mudah-mudahan setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Iza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Baik, mari kita sama-sama menutup hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi menjelang siang ini kami hamba-Mu di hari yang berkah ini memohon inayah, memohon ampunan-Mu ya Allah. Wahai Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah insan lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah limpahkanlah kepada kami kelapangan. Berikanlah kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, Tuhan yang Maha memudahkan, tidak ada kemudahan kecuali semua itu datang dari Engkau ya Allah. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, di hari ini di antara saudara kami yang barangkali ada yang menderita sakit karena musibah, ada yang terbaring di rumah sakit. Bahkan ada saudara kami yang berada di Palestina, di Gaza yang tengah mengalami tekanan-tekanan Zionis. Ya Allah, Engkaulah memberikan segala kemudahan dan menghilangkan segala macam penyakit dan kesusahan. Bantulah ya Allah mereka yang sakit, sembuhkan ya Allah mereka. Dan merdekakan ya Allah saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan Gaza. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah kami mohon kepadamu kecintaan Engkau dan kecintaan orang-orang yang mencintai Engkau ya Allah. Wal amal alladzi yuballighuna hubbak, serta amal-amal kami yang mendapatkan, yang menjadikan, menghubungkan kami lebih mencintai Engkau. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.